Oke, Bang, aku lanjut dulu promoin buku teman ya. Ya. Malam juga Om Zainul, apa kabar teman-teman? Jadi kalau teman-teman mungkin punya buku, udah nerbitkan buku fotografi yang mungkin masih ada atau belum terekspos, teman-teman bisa informasikan di sini ya. Kita akan bantu promosikan, publikasikan semaksimal mungkin ya. Ini mau informasikan buku C buat teman-teman yang belum tahu. Insya Allah nih akhir minggu ini sudah selesai cetak, sudah siap edar. Mungkin launchingnya di akhir bulan ini. Ya, launching secara virtual tentunya, secara online. Buku C ini adalah buku mengenai foto story karya 24 fotografer perempuan Indonesia yang berisi tentang 24 story. Jadi teman-teman yang tertarik dengan masalah foto story kayaknya layak untuk beli buku ini ya. Tapi buku ini juga sisa dari 1000 buku yang dicetak, sisa 170-an, nggak tahu hari Senin 170-an, nggak tahu per hari ini. Jadi teman-teman nih kalau mau order silakan. Di sini ada Mbak Asih, tadi ada Mbak Ida Kadar, salah satu fotografer yang tergabung di Magnificent Indonesia yang karyanya ada di buku ini ya. Ini buku C. Terus aku mau informasikan lagi tadi buku karya Mas Agung Prismandoyo, Om Pimo ya, My Flat World ya. My Flat World itu buku-buku travel perjalanannya Mas Agung mengarungi belahan bumi entah di mana aja, mulai dari India segala macam. Keren banget bukunya, aku juga udah punya ya. Teman-teman, ini juga udah cetakan pertama 500 Desember udah habis. Nah, Mas Bimo tuh berencana karena ada orderan lagi 200 buku dan akhirnya cetak lagi sebanyak 500. Jadi ada sisa sekitar 300 buku yang akan dijual kembali. Nah, ini teman-teman bisa catat, itu ada nomor teleponnya kalau mau order ya, di 0811 3699 1000 ya. Atau tanya langsung di sini, ada Mas Agungnya di sini juga, Agung Krispi Mandoyo ya. Itu berikut informasi mengenai buku. Tuh Mbak Cindy juga ada. Mbak Cindy juga salah satu fotografer yang tergabung dalam Magnificent Indonesia ya, buku C tadi ya. Jadi malam ini aku menginformasikan 2 buku yang teman-teman layak untuk dapatkan, My Flat World dan C ya. Ingat itu ada yang nanya saya bikin buku atau tidak. Itu saya bilang tadi ada 5 jilid di Periplus tentang batik. Ini bukunya ini ya, batik ini ya. Iya. Oh iya. Ini saya ketemu satu di buku saya ini, Benang Raja ini semua foto saya, satu buku seperti ini tuh ya. Ada di Nah, kalau buku yang semua karya saya Indonesia Miss of Time 2005 terbit di Inggris, udah nggak ada. Mungkin di Amazon masih ada Indonesia Miss of Time. Saya aja yang ngasih si Veronica Endah itu. Saya udah nggak punya, saya tinggal punya satu, saya bagi-bagi ke teman-teman. Fotografer sendiri nggak punya, gimana? Saya bagi-bagi sama teman yang punya, saya sendiri tinggal satu. Dimintain orang mau minta kan, saya tinggal satu, saya supaya aman, saya taruh di ibu saya. Sampai ibu saya dipikir saya punya banyak. Orang datang ke rumah ibu saya tante ya dikasih. Almarhum Ibu Bang Arben itu orangnya benar-benar sosialis. Iya. Terus ada teman saya Veronica Endah, dia nyari di Amazon ya, dapat 2 biji, saya dikasih satu buat dia. Jadi buku karya saya sendiri saya dikasih orang, bayangin ya. Itu Indonesia Mist of Time ada. Coba googling di Amazon mungkin masih ada ya, Indonesia Mist of Time, terbitnya di Kanada. Launching di Inggris 2005. Oh, launching di Inggris. Waterhouse itu perusahaan Waterhouse itu punya 2 perusahaan. Di Kanadanya Scotia Bank, di Inggrisnya Waterhouse and Company ya, perusahaan minyak dua-duanya. Nama banknya di Kanada. Terbitkan oleh 2. Yang di Kanada logonya Scotia Bank, yang di Inggris terbitnya Waterhouse and Company. Saya punya itu yang logonya Waterhouse semua. Tapi yang Scotia Bank saya sempat punya satu juga. Oh, Scotia Bank. Tuh kalau Mbak Yunike tuh, sekarang suaranya udah oke. Makanya tadi saya sesi pertama tuh malas ngomong. Ivan dapat dari UK, yang bener Van. Ivan dapat dari UK beneran. Aku beli satu lagi, aku cuma punya satu. Ivan dapat dari UK tuh. Ya. Om Ivan, kalau Bang Arben mau harganya 2 kali lipat bilang. Fotografer sendiri bilang 2 kali lipat.
Iya dong. Iya. Ya. Nih suara kita ada enak Bang. Jadi Iya, oke. earphone. Iya, earphone Tadi sekarang aku taruh di komputer ya. Kenapa? 1 jam pertama tuh Abang ngobrol terus. Saya nggak bisa motong. Saya juga nggak dengar tuh tukang bakpao pada lewat atau belum. Ya kan? Oke teman-teman. Ivan dapat tuh last one. Semangat lagi. Itu Bang Arman mau nunjukin buku batiknya. Ya ini saya cuma buru-buru cuma ketemu satu ya. Ini Benang Raja. Ada di Peripurus ada 5 judul ya. Batik pesisir, benang raja, batik Garutan, batik Betawi sama batik Solo ya. Ini stempel-stempel itu semua ya. Ya mahal sih buku ini, dari subsidi oleh pemiliknya sendiri karena pemiliknya batik itu mau ya sebagai katalog koleksinya ya dia sumbangin. Nah, buku karya saya yang lain kalau Anda ke Kemang Timur nomor 66 ya. Kemang Timur nomor 66. Itu ada museum di tengah kebun. Pemiliknya udah almarhum. Itu semua foto saya katalognya ya. Jadi bukunya seperti ini nih bukunya nih. Jadi Anda kalau ke museum itu museum di tengah kebun ya. Di Jalan Kemang Timur nomor 66. Anda datang minimum 10 orang daftar dulu. Anda bisa masuk gratis. Itu koleksinya luar biasa. Saya selama tahun 2006 selama sekitar 6 bulan memotret koleksi museum tengah kebun ini. Syahrial Jalil ya yang punya. Pemilik Biro Iklan AdForce. Saya memotret kira-kira 3.000 item. Dan di situ saya kemampuan saya motret benda mati terasa waktu saya setengah tahun motret benda-bendanya museum tengah kebun terus terang ya. Terus terang skill saya terasa dengan maksimum dengan segala kasus, segala benda, termasuk benda-benda yang ada isinya ya. Sopir saya itu si Amir itu kalau tiap kali motret nggak berani nungguin saya di gedung itu, selalu di seberang karena dia lagi duduk di depan rumah itu tiba-tiba sebelahnya ada pocong duduk. Aduh, serem amat. Percaya enggak ya, jadi ya. Bang, dari pengalaman Abang sebagai background Abang yang jurnalis, lebih mudah mana motret benda mati atau benda yang hidup? Ya tergantung. Saya motret orang yang sama sekali nggak bisa bergaya susah banget. Kalau Anda baca tulisan saya Selasa lalu diklik ya, saya klik. Saya motret Pak Yakob. Pak Yakob itu orangnya terlalu low profile. Kalau sadar dipotret tuh dia tuh kaku, nggak enak itu loh. Susah banget motret Pak Yakob. Maka akhirnya foto Pak Yakob yang dipakai foto pensiunan saya kan kalau di obituary Pak Yakob itu kan. Karena Pak Yakob susah dipotret. Ya, jadi ada orang-orang tertentu. Saya pernah kalau ada lagi workshop motret model selalu sewa model cantik-cantik itu kan jago bergaya. Anda nggak belajar loh sebetulnya. Karena mereka gayanya semua di jebak apapun enak dilihat kan. Coba ada motret ayah sendiri, ibu sendiri, coba ada bikin suatu arahan. Atau itu motret bapaknya sendiri, untuk sempat ya motret bapaknya sendiri. Itu orang-orang yang bukan, iya orang yang bukan model. Itu adalah ada motret orang bukan model. Itu ada latihan motret benda hidup yang paling sulit ya. Dapat ekspresinya yang kuat. Ya kalau Anda baca klik saya Selasa yang lalu itu Pak Yakob itu akhirnya foto yang saya dipakai foto pensiunan, bukan foto yang masih aktif juga kan, karena memang nggak gampang. Pada usia Pak Yakob ke 85 itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, saya berusaha motret itu gagal total, gak ada foto yang menarik. Kalau Anda baca di kompas.id-nya itu saya masukkan ya, pemotretan tahun umur 85 itu, bahwa ekspresinya itu nggak enak ya, kurang greget ya. Ya untuk jadi cover buku kurang tendang istilahnya, kurang tendang. Nah benda mati itu tantangannya adalah ya dia nurut sama Anda gitu loh. Kalau dia tampak jelek ya salah Anda, tapi kalau Anda mau benda hidup, Anda sejago apapun kalau nggak ketemu titiknya ya Anda nggak dapet, nggak gampang. Om, saya diajak jadi wartawan tapi nggak pandai nulis, tipsnya gimana dari intro? Ya belajar nulis. Saya diajak suruh jadi pelukis poster tapi saya nggak bisa gambar ya. Gini ya, antara mau sama bakat itu harus sejalan. Ya kalau saya dulu kuliah teknik, saya ternyata otak saya mampu untuk jadi sarjana teknik ya, tapi otak saya nggak di situ. Jadi saya nggak happy jadi sarjana teknik sipil ya. Jadi saya pernah hitung atapnya BPPT, gedung BPPT di Jalan Tamrin itu, atapnya yang space frame itu, saya ngitung loh pakai program komputer. Tapi selesai itu saya masuk rumah sakit tipes, tanya istri saya itu. Saya ngerjain itu. Hitungannya saya bikin tuh atapnya BPPT itu, serius, swear. Itu rangka ruangnya saya ngitung habis. Saya begadang itu. Nggak di sana, akhirnya sakit gitu. Karena karena tertekan. Saya tertekan terus terang. Terus saya di Papua, saya bangun gedung. Saya jadikan ya bahwa karya teknik sipil saya ada 2 ya, space frame atapnya teras saya di BPPT sama Museum Asmat di Papua. Jadi 2. Saya selama ini saya bilang satu-satunya, ternyata tidak ya, ternyata
Ada 2. Salah saya ada 2. Saya yang terasnya BPPT itu saya kerjain, saya udah wartawan Kompas, masih pendidikan, saya malam-malam saya begadang saya kerjain itu ya. Itu ya teman saya dapat job. Tapi habis itu saya masuk rumah sakit. Otaknya terlalu stres. Ya udah nggak usah deh. Mendingan motet aja kita, Bang. Jadi kalau Anda kepengen jadi wartawan tapi Anda kurang bakat nulis, ya mungkin Anda nanti akan digulung oleh oleh orang yang berbakat nulis. Jadi gini, saya itu kalau terima fotografer Kompas, saya nggak pernah peduli sama portfolio. Portfolio itu bisa dibikin karena dia tiba-tiba lagi senang sebentar ya. Tapi jiwa dia nggak difotografi sebetulnya. Atau dia bisa bagus banget karena mungkin nebeng sama orang yang mau hunting bareng ya. Saya nggak pernah percaya sama portfolio. Saya lebih percaya sama wawancara. Saya akan wawancara dia. Menurut kamu foto ini sama foto ini bagus mana? Kenapa? Foto ini sama foto ini. Jadi itu saya tahu isi otak dia. Kalau kemampuan memotret, dia jadi sehari bisa kok. Kasarnya pakai auto aja misalkan ya. Tetapi bagaimana dia memahami foto itu nggak bisa auto. Itu talent ya. Terus saya tanya juga, menurut kamu fotografer Indonesia yang bagus siapa aja? Dia nggak tahu. Lupakan, nggak akan saya terima jadi fotografer. Artinya jiwa dia nggak di fotografi. Sandradi, lupakan Bang, jangan diambil. Lupakan ya, nggak bilang Gatot Subroto, ya nggak bilang. Ya lo, lupakan ya. Ada jiwa dia nggak di situ. Cuma tiba-tiba kepengen jadi fotografer aja. Jadi kerja wartawan itu adalah kerja panggilan hati si jiwa ya, senang nulis, senang dongeng ya, senang melihat sesuatu terus menceritakan. Kalau memang nggak senang di situ, ya susah, nanti dia akan tergulung oleh teman-temannya yang sama-sama diajarin nulis, tapi tetap beritanya yang garing itu nggak enak dilihat, karena harus punya bakat dongeng sih. Tapi aku selalu ingat kata-kata Bang Arbain, yang jelas apa yang kita lihat, misalnya kita lihat kancil, jangan bilang harimau gitu kan. Iya, itu ada tes psikotesnya di Kompas bahwa dia tidak punya bakat membual. Ya kalau dia punya bakat membual, jangan jadi wartawan deh, gitu. Mending jadi penulis fiksi sekalian itu kan. Iya, jadi kalau dia jago nulis tapi kancil dibilang harimau itu bahaya kan. Iya, jadi bisa. Jadi gini loh, kalau film kayak Lord of the Rings, memang butuh bisa melebih-lebihkan sesuatu kan, bisa orang fantasinya tergali. Nah, pada kadar tertentu kemampuan berfantasi itu jangan jadi wartawan. Kalau berita dibawa ke fantasi ya bubar jalan itu. Tapi bahwa bisa menceritakan sesuatu dengan indah ya. Itu dulu seorang anak kecil dia kena tumor di matanya. Kalau nggak dioperasi dia akan mati. Tapi kalau dioperasi dia akan buta seumur hidup ya. Nah, bagaimana wartawan itu menceritakan anak itu menjelang dioperasi, itu semua orang nangis. Dia megang bapaknya, ibunya. Di teks itu terus bahwa dipegangnya wajah yang sejam lagi tidak akan dilihatnya sama sekali. Wah, itu dalam banget ya. Itu fantasi seorang wartawan bisa membuat kalimat itu kan. Bahwa anak itu dioperasi, habis itu nggak akan lihat orang tuanya lagi, ya, dipegang-pegangnya wajah yang sejam kemudian tidak akan dilihatnya lagi. Wow, itu dahsyat banget. Itu adalah kemampuan berfantasi seorang wartawan yang masih dalam taraf real ya, belum membentuk suatu realitas palsu. Oke, terus ini saya mau lihat sekarang 3 dimensi dengan upaya terbatas ya. Saya mau lihat untuk museumnya di Tengah Kebun Kemang Timur nomor 66 ini. Bukunya tebal sekali ya. Lebih tebal dari buku batik tadi, benda-benda koleksinya Pak. Ini untuk Arbain Nambe yang telah membuat foto-fotonya dari Pak Sahrial Jalil, tanda tangannya Van Aldian bacanya, tapi Pak Sahrial Jalil untuk Arbain Nambe yang telah membuat foto-fotonya ini. Nah, bukunya kayak gini ya katalognya ya. Ada patung Buddha yang umurnya 1000 tahun, ada patung Buddha yang dia koleksinya benda-benda yang luar biasa ya dengan keterangannya semua. Ini benda-benda museum ya. Nah, ini dia menaruh bunga itu untuk memberi skala ya. Dia naruh arloji. Jadi biasanya kan kalau museum itu kan naruh koin atau naruh penggaris ya untuk memberi tahu ukurannya ya. Tapi ini Pak Jalil dengan cara unik dia naruh arlojinya di belakangnya. Ini kalau ini disebutkan ukurannya ya, patung naga, ini lukisan, ini benda-benda. Ini Pak Jalilnya ya, waktu dia ngeringin pakai air dryer tuh. Ini Pak Jalil almarhum ya. Ini yang saya potret ini patung Buddha ini umurnya 1000 tahun kalau nggak salah dia bilang ya, beli di Afghanistan, dari Afghanistan beli di Christie, itu dikeringkan pakai dia bersihkan terus dikeringkan pakai hair dryer, mereknya Corjo hair dryer, beli di Australia itu pasti Corjo itu buatan Australia ini salah satu rekamannya. Ini benda-bendanya dia ya, ini tempat makan, ini skalanya dengan naruh sebuah botol sama sebuah bunga ya. Ini patung Kristen dari Jerman ya, Santo Yosef bawa kambing kalau nggak salah saya lupa ya, tapi dia ingat sekali semua koleksinya. Jadi ini adalah
koleksi museum di tengah kebun. Jadi sampai saat ini 2 museum yang fotonya saya yang bikin ya. Satu museum di tengah kebun ini, satu lagi museum Santa Maria di Jalan Juanda Jakarta ya. Itu artefak-artefak suster-suster Serviam itu suster Paulus Sulin ya. Yang datang ke Indonesia dari suster yang pertama datang, bagaimana seragamnya, apa yang dibawa dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan beberapa dari museum Santa Maria yang di Jalan Juanda. Terus kapan abang motretin koleksi-koleksi abang yang di rumah? Itu kan udah jadi museum semua itu. Iya, dari patung, akik, itu ada ribuan loh itu. Ya. Ayo. Paling nggak akik-akik saya mau saya potretin ya. Saya pernah mulai koleksi akik. Ada kalau ingat namanya Miss Jinjing ya, Miss Jinjing Amelia siapa tuh yang belanja sama miliaran itu. Ya, Miss Jinjing itu koleksi akiknya pernah saya potret ya, pernah saya potret buat katalog dia sendiri ya. Dia dan teman-temannya ya, batu-batu semi mulia. Semi precious stone koleksi dia dan teman-temannya saya pernah potretin. Itu saya nggak tahu jadi buku apa ya, tapi pernah saya potretin. Oke, itu dengan upaya sekarang Museum Santa Maria ya. Ini beberapa bendanya Museum Santa Maria. Nah, tadi ada yang nanya bahwa angle bagaimana untuk motret benda yang terbaik itu kata dia tanya. Ya, contohnya sekarang ini deh. Ini sebuah benda ya, lihat nih. Ini benda yang ini koleksi susteran Santa Maria. Lihat. Benda yang sama, saya mencoba beberapa pemikiran ya. Ini contoh ya bahwa sebuah benda itu memotret benda mati 3 dimensi itu ada namanya lighting dan angle ya. Lighting dan angle itu menentukan benda itu tampak yang paling optimum. Angle itu benda yang paling optimum. Setelah Anda ketemu benda itu paling indah tampak dari mana? Contoh ya, Anda motret mobil hampir selalu dari depan agak mencong dikit ya, itu benda terindah mobil. Kalau motor, sepeda dan motor itu selalu dari samping persis ya, nggak butuh dari depan dan sebagainya ya kan. Ada namanya angle terbaik sebuah benda itu kapan itu terbaik, ada yang merasakannya, nggak ada rumus ya. Seperti ada contoh yang di poster yang di sebelahnya OI itu Loro Blonyo itu saya menemukan angle terbaik adalah itu. Setelah ketemu angle terbaik itu, saya atur lampunya supaya cahayanya terbaik, lighting terbaik supaya bayangannya membentuk dimensi yang terbaik. Jadi 1 cari angle dulu, setelah itu 2 cari lightingnya. Mungkin sekarang kita pindah ke koleksi Widayanto dulu ya, patungnya Widayanto dulu. Koleksi Widayanto saya pernah memotret koleksi Widayanto. Nah ini beberapa koleksi Widayanto ya. Ini contoh ya. Ini Loro Blonyonya Widayanto harganya puluhan juta ya. Memang keren sekali ya Loro Blonyo koleksinya. Saya pernah memotret koleksi Loro Blonyonya, Ganesanya. Ini yang jadi poster ya. Ini ya, benda yang sama ya. Ini lihat. Ini 2 angle ya, 2 angle yang mana yang terbaik. Waktu itu saya kasihin semua karena saya merasa dua-duanya bagus ya. Dua-duanya saya merasa bagus dan dua-duanya dengan lighting yang berbeda. Ya, perhatikannya dua-duanya ada lighting yang berbeda. Ini juga ini Loro Blonyo yang lain. Aneh kalau Loro Blonyo ya. Ini Loro Blonyo-nya Widayanto. Ini sama ya. Saya pakai dua angle. Ini Ganesha. Ya, Ganesha ini patung Maria. Nah, Widayanto itu sebagai seorang Katolik, saya cerita ya. Ibu saya Katolik, saya pernah ngantar ibu saya ke Yerusalem 3 kali ya, ke Israel ya, 3 kali bersiarah ibu saya Katolik. Di Nazaret itu ada sebuah gereja gereja Maria di Nazaret itu daerah Palestina ya. Jadi Palestina itu gereja. Jadi Palestina itu adalah asalnya agama Kristen ya, negara Palestina asalnya agama Kristen. Di Nazaret itu di daerah Palestina. Kalau bilang Palestina sangat Islam ya enggak. Palestina itu Kristennya juga banyak, Katoliknya juga banyak. Di Nazaret di bagiannya negara Palestina ya, itu ada gereja Maria. Itu Maria dari seluruh dunia nyumbang Maria di situ. Menurut saya ya. Sorry, bukan karena saya orang Indonesia ya. Patung yang dari Indonesia, buatan Widayanto, is the best dari semua. Anda kalau Katolik atau Kristen dan coba Anda ke Nazaret, Gereja Maria, Anda lihat semua negara nyumbang patung Maria ya. Bukan saya karena cinta Indonesia berlebihan ya. Buatan Widayanto is the best menurut saya. Anda googling aja, patung Nazaret, Gereja Maria, patungnya Widayanto is the best. Bagus banget betul ya. Jadi Widayanto itu dari Indonesia, dari Widayanto itu patungnya bagus banget. Oke, saya terusin ya karya-karya Widayanto ya. Ini beberapa, saya lupa nih keris siapa ya, detail keris dan sebagainya. Ini keris, beberapa keris high level ya. Ini emas bener ya, ini emas. Itu emas itu ya. Waduh. Emas betulan. Ini gading ini betulan ya. Ini punya Om Ferry Ardianto bukan? Bukan. Ini seorang, aduh saya nggak usah bilang ya, saya nggak enak orangnya.
Ini saya pamerkan utuh ya, yang utuhnya nggak usah nanti ketahuan punya siapa ya. Ini di antara para pemilik keris tahu ini punya siapa ya, tapi saya nggak usah. Ini rumahnya Pak Jalil tadi, Kemang Timur 66 nih, interior ya. Ini patung 2000 tahun dari Cina ya, kalau salah ya, dari kota Tristan. Ini patung dari Bali 300-400 tahun ya. Koleksi Pak Jalil ini Julius Caesar, kopian tiruan dari Italia, yang aslinya Michelangelo yang bikinnya, ini tiruan ya, tiruan dari muridnya kalau salah ya. Dia beli juga udah ratusan juta. Ini patung Buddha dari Myanmar, beberapa ratus tahun umurnya, lightingnya nanti saya ceritakan ya. Ini Guci dari Sumeria 3000 tahun kalau salah ya. Pak, kalau ditipu gimana? Nah, bilang saya yakin sama auctioneernya dari Christie ya. Jadi saya pernah bikin tiruan ini bisa dan bagus banget juga. Tapi kolektor barang antik itu kan based on srek ya, rasa srek ya. Jadi bisa juga mirip banget, tapi rasanya di kolektor beda. Ini kamar tidurnya Pak Jalil dengan patung Buddha yang tua juga itu ya. Ini nggak bisa diangkat, maka saya potret in situ. Ini juga patung dari Bali 200 tahun lebih umurnya ya. Ini tua-tua semua ya. Ini dari Cina 1000 tahun lebih katanya ya. Untuk memberi skala dia naruh jeruk nipis itu ya, unik juga ya. Jadi untuk memberi skala dia nggak mau koin, nggak mau penggaris, dia naruh jeruk nipis ya. Memang orangnya unik ya. Dia bikin yang berbeda dong, yang dari yang lain, anti mainstream. Ya. Di mainstream ya, dia naruh jeruk nipis. Oh sorry ini kenapa nyasar di sini ya. Ini adalah contoh-contoh 3 dimensi dengan upaya terbatas ya. Upaya terbatas adalah angle dan lighting. Ya ini koleksinya dijual ke pameran di Jepang nih ya, patung-patung Kudanil ya. Kudanil gaya Widayanto. Ini patung kodok gaya Widayanto. Ya ini perhatikan ya, ini benda mengkilat harusnya nggak bisa sumber softbox pun masih menghasilkan pantulan titik nih ya. Itu ada 2 titik ya. Tuh. Ya, ini bisa dilangisi dengan Photoshop. Tapi sebenarnya kalau udah ada bagian mengkilatnya harusnya Anda pakai light tent ya. Pakai light tent. Ini saya udah cepet aja karena ini saya potret selesai Sabtu, Senin udah naik cetak, Rebunya dia berangkat pameran ke Jepang nih, waktu itu ya. Ini patung Ganesha. Kita perhatikan ya lighting-lightingnya supaya dimensinya keluar semua ya. Ini juga agak buru-buru ya. Ini patung Ganesha untuk pameran. Banyakan mana Ganeshanya Pak Jalil sama Arben Rambe? Oh ya dia Ganesha yang harganya puluhan juta nih. Wah, aku nggak nanya yang mahal, banyakan mana? Ya dia cuma sedikit tapi mahal-mahal. Punya saya dan dikasih Pak Lukas. Ganesha saya itu dikasih paling banyak dari Pak Lukas. Jadi saya harus bilang Pak Lukas itu penyumbang kolektor Ganesha saya yang terbanyak ya. Pak Lukas kemarin dapat 2 gede-gede lagi, keren-keren lah gitu. Saya taruh di tangga. Itu udah gerak-gerak terus jalan-jalan tuh di STC itu. Iya, di STC udah gelisah ya. Jadi saya ngiler aja lihat Ganeshanya dari Widayanto, tapi nggak mampu bayar ya. Ini 100 juta atau berapa lah, puluhan juta lah ini harganya ya. Keren bingit. Ini tingginya kira-kira 70 cm ya. Ini ini Panjat Pinang. Anda bayangkan ini dari bukan keramik, di atas keramik, dari ya keramik. Bukan. Earthenware ya, levelnya earthenware, stoneware sama keramik, sorry ya, ini keramik ya, udah porselen ya, udah porselen ya. Ada bayangan ini, waktu porselen itu masih lembek gimana supaya bisa keras coba. Ini justru kayak Widayanto tebak aja gimana waktu masih lembek jadi keras, dimasukkan oven bisa tetap tegak ya, tebak aja sendiri. Ini nggak ada perkerasannya, nggak ada tulangannya ya. Justru seninya di situ. Ini harganya hampir 100 juta kali ya. Panjat Pinangnya Widayanto. Dan seterusnya ini Widayanto ya, ini Widayanto. Oke. Sekarang saya mundur ke yang koleksi Museum Santa Maria ya. Bang, sebelum mundur ke sana, aku bacain pertanyaannya, Bang. Oke. Ada 2 nih. Porselen itu level tertinggi ya. Porselen itu level tertinggi. Jadi earthenware itu gerabah, stoneware itu yang patung kuda tadi ya, Ganesha segala itu stoneware ya, stoneware. Di atasnya adalah porselen. Itu 3 level kriya buatan manusia ya. Earthenware, benda tanah, gerabah ya. Saya punya koleksi celengan cukup banyak gerabah. Stoneware itu saya nggak punya. Saya punya Ganesha 1 stoneware dari kecil. Paling tinggi adalah porselen. Oke.
Ini dari Mas Leona Tantra nih, Om, tips foto mainan dong, misalnya Lego gitu. Ya sama, sebetulnya sama gini. Intinya adalah Anda cari suatu angle yang terbagus. Itu dulu ada yang kolektor-kolektor benda-benda. Saya itu koleksi Spiderman ya, satu itu Spiderman, terus dua ya, itu tiga ya. Saya Spiderman saya suka juga. Ada beberapa Spiderman saya. Saya punya beberapa Spiderman kok. Saya banyak Spiderman lagi berantakan ya. Sama juga itu apa yang mata satu itu. Mini. Terus juga terus ini juga Iron Man. Saya juga yang cuma lagi nyebar-nyebar ya. Saya juga suka koleksi mainan, tapi nggak sampai di. Ya nge-like. Bang. Wah, kayaknya ini kerjaan tukang bakpao nih. Saya punya koleksi. Tadi nge-like loh Bang, tapi nggak lama, 15 detik. Saya punya koleksi Star Wars ya. Di kamar mandi saya itu Star Wars di depan kamar mandi. Ya, saya terakhir beli patung R2D2 dari Oscar Botuloh ya. R2D2 bagus juga. Itu kalau kuncinya sama, benda 3 dimensi. Ada setting terbatas atau setting tinggi ya? Itu Bang. Bakpao. Akhirnya ditunggu-tunggu datang. Teman-teman, coba dengarkan dengan seksama. Akhirnya ditunggu-tunggu lewat. Apriaji, orang Arema ada Apriaji. Oke, ini pertanyaan dari Kiobat nih. Ini soal materi nih Bang. Untuk memfoto benda-benda untuk buku seperti ini, kayak buku batik, gimana menetapkan fee-nya Bang? Sekali saja atau komisi dari setiap penjualan buku? Gini ya, kalau soal tarif itu Anda minta setinggi mungkin ya, jelas Anda harus dapat setinggi mungkin ya. Kalau orang nolak berarti tarif Anda nggak sampai segitu, kira-kira gitulah. Saya diplomatisnya seperti itu. Jadi kalau ngomong deal harga itu nggak bisa ditentukan. Yang pasti si A sama si B bisa beda harga gitu loh. Kalau Anda minta 1 miliar mau, berarti Anda adalah level 1 miliar, kira-kira gitu lah. Simpelnya gitu. Ya. Tapi satu yang harus dia itu sekali saja pembayarannya atau ya tergantung ada komisi lagi setiap penjualan. Tergantung beda-beda ya. Kalau saya flat aja udah, saya minta segini. Ya. Saya minta segini gitulah, saya minta segitu ya. Tapi satu yang harus Anda tekankan saya, Arben Nambe ingin sejahtera tapi tidak ingin kaya-kaya amat ya. Jadi Arben itu nggak mahal-mahal amat gitu ya. Saya juga menikmati yang saya kerjakan ya, gitu kira-kira. Ya. Dan saya tetap dapat job terus, saya bisa hidup, bisa jalan-jalan terus, bisa beli-beli yang saya mau, saya inginkan. Ini selama COVID ini saya beli sepeda 6 tahun. Saya baru sadar udah 6 sepeda saya beli. Kemarin, jadi saya tuh pesen dulu Brompton saya jual, terus saya beli yang Brompton like ya 360. Saya pesen, terus saya pesen daun K3, dua-duanya datang semua, pusing saya. Jadi saya punya daun K3 tuh, ada daun K3 tuh, saya nggak nyombong nih. Daun K3 saya punya tuh daun K3 udah datang tuh, daun K3 tuh. Buat aku satu daun, enak dua. Aja. Enak aja. Nah, tuker loh dengan yang listrik yang gede loh, yang multi MPB.